Nah, untuk memanage itu harus pintar-pintar kita gitu. Karena dalam hidup ini, kalau misalkan kita tidak bisa membagi waktu, maka waktu itu akan menonjok kita, menusuk kita gitu. Saya rasakan gitu. Sedikit aja kita menyia-nyiakan waktu itu, maka perasaan kita itu gak enak gitu. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, tuan rumah Kamar Pergerakan. Berbicara mengenai perjalanan hidup, tentunya setiap orang memiliki cara dan dinamikanya masing-masing. Terlebih berbicara mengenai kesuksesan, bagaimana individu tersebut itu mampu bertahan dengan dinamika-dinamika yang ada di dalam ruang lingkup kehidupan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Terlebih berbicara hari ini mengenai ruang lingkup pendidikan, di sini saya ditemani oleh sahabat Andri Rustandi, selaku mahasiswa yang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan potensi dirinya di dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Apa kabar sahabat Andri? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya. Kapan gak baik-baik sajanya? Selalu baik. Selalu baik ya. Nah, ini sahabat Andri itu adalah mahasiswa yang memiliki perjuangan yang luar biasa untuk menjadi seorang mahasiswanya itu, sahabat. Jadi tidak serta-merta dia itu masuk kuliah, kemudian dia belajar ala kadarnya, tetapi dia itu memiliki keinginan kuat untuk betul-betul bisa masuk ke perguruan tinggi itu dengan keinginan yang begitu kuat ya, sahabat. Oke, jadi kira-kira bisa diceritakan tidak perjuangan sebagai seorang mahasiswa itu dari awalnya seperti apa hingga bisa masuk di bisa masuk di kampus, dan kebetulan sekarang itu menjadi wakil presiden mahasiswa ya? Iya. Di kampus mana tuh? STIA Cimahi, STIA Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Cimahi ya. Iya. Luar biasa sahabat, ini perjuangan yang cukup menarik daripada seorang yang asalnya itu tidak terpikirkan ya untuk masuk kuliah, tapi sekarang itu bisa masuk kuliah kemudian jadi orang yang cukup penting ataupun orang penting di dalam kampus ya. Oke, seperti apa ceritanya itu? Nah, dulu saya kan dari kampung gitu. Kampung. Ya. Oke. Nah, perjalanan ke kota itu cukup penuh dengan cerita gitu. Penuh cerita. Ya. Pada mulanya pas lulus gitu ya. Lulus SMA dulu. SMA gitu. Sama teman-teman yang lain udah merencanakan kalau bahwasanya saya pengen meneruskan ke jenjang yang lebih serius gitu. Serius, pernikahan dong. Bukan. Oh, bukan, kirain pernikahan. Ya itu harus, tapi ini ke ranah pengetahuan dan wawasan gitu. Oke. Nah, ke tahap itu saya itu merasakan beberapa fase gitu. Karena melakukan perjuangan hidup itu emang saya rasakan gitu. Dari mulai saya lulus SMA gitu sampai nyari kerja, sahabat ya. Mana aja itu nyari kerja? Nyari kerja dari awal kuli kayak kuli bangunan gitu. Oh, kuli bangunan pernah ya? Pernah. Sampai ke ngelamar ke pabrik-pabrik, ke toko-toko. Ya, bisa lah saya kerja gitu. Di balik sisi lain ada keinginan gitu. Iya. Saya itu selalu berpikir bahwasanya pengetahuan itu sangat jadi kebutuhan menurut saya gitu. Pengetahuan itu menjadi kebutuhan ya. Iya. Nah, terus cerita-cerita saya itu sangat mendorong saya untuk ke dunia perkuliahan gitu. Karena kalau saya terus di dunia kerja tanpa ada tujuan ke depan gitu, untuk apa saya hidup gitu. Nah, sedikit demi sedikit saya cari informasi kemana-mana gitu sambil saya kerja. Nah, ada temen gitu ngasih info, saya sangat menarik gitu. Soalnya sambil terlepas dari kerja juga kan saya udah punya
relasi di luar gitu. Oh, Ya iya. relasi jaringan-jaringan gitu. Nah, Jaringan apa itu? Jaringan mafia atau jaringan apa? bukan, tapi ini lebih ke dunia kewirausahaan, Jaringan bisnis jaringan berarti bisnis ya. gitu. Oke. Nah, di sana saya ingin mengembangkan usaha gitu, mengembangkan potensi saya bagaimana. Awalnya saya ragu-ragu atau banyak hal yang belum saya ketahui gitu. Nah, seharusnya sebagai anak muda gitu, Iya. jangan ragu-ragu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Terutama yang jadi tekad itu adalah niat. Niat yang pertama, kita adalah manusia yang mungkin seharusnya mendorong diri kita untuk menggali segala kemampuan yang ada gitu. Nah, sampailah saya ke dunia kampus gitu. Ke dunia kampus. Dunia ya. kampus. Nah, itu menarik ya untuk Ya. dunia kampus. Jadi sebelum Dimo lanjut kepada hal tersebut, kira-kira motivasinya masuk jadi mahasiswa itu apa sih sebetulnya dari sahabat Andri ini? Nah, saya motivasi untuk kuliah itu apa ya? Awalnya kan emang dari dunia usaha gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya di dunia kampus itu benar-benar potensi saya lebih menonjol lagi gitu. Nah, di kampus saya ada kenalan gitu, sampai memang benar-benar ada arah-arahan gitu, dari mulai teman dekat dan terus ada pengenalan lagi dengan orang lain. Awalnya saya canggung gitu untuk canggung gitu. Tapi di sisi lain, karena udah ada niat dan tekad Iya, gitu. untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, Nah, bukan yang lebih iya. serius juga Iya. ya. Nah, sedikit-sedikit bosen pelajaran di kampus itu aja Iya. gitu. Berpikir dan mencari relasi Iya. lagi gitu. Karena saya itu orangnya penasaran gitu. Penasaran Penasaran sama hal-hal yang baru itu, penasaran gitu. Iya. Nah, di sana kan ada teman-teman saya nih yang bisa dikatakan aktif di organisasi gitu. Iya. Saya belum mengenal apa itu Jadi organisasi. belum ikut apa-apa, yang penting Iya. masuk kuliah aja dulu Nah, awalnya itu iya, ya. gitu. Yang penting saya masuk aja dulu kuliah. Iya, gitu. Tergantung nanti di dalamnya mau kayak gimana. Iya, begitu. Nah, sesudah itu saya mencoba gitu daftar di organisasi BEM gitu. Tetapi BEM, ya tahap pertama cukup sulit buat Semester saya. berapa itu? Semester 3. Oh, semester 3 itu udah daftar gitu. ya. Kalau teman-teman yang lain kan udah dari semester 2 gitu Iya. masuknya. Saya telat masuknya, tetapi ya saya udah ditekadkan potensi saya harus dikembangkan nih di sini gitu. Iya, iya. Ya, dari mulai saya kenal nih ke pengurus Kang Julna gitu. Iya. Iya. Sekarang juga masih berkomunikasi, alhamdulillah gitu. Betul. Iya. Terus di sana kita mencari pengalaman lagi, terus bagaimana berorganisasi, bagaimana kita untuk lebih bersama-sama dengan yang lain gitu, entah itu dari segi kerjasamanya bagaimana, dari segi solidaritasnya bagaimana, ya yang menjadi keinginan saya itu di kampus itu ada hal yang sangat berinovasi gitu. Iya. Karena di kampus saya ini ada 2 jurusan. Oh, cuma 2 jurusan Ada ya. 2 jurusan. Apa aja tuh? Yang pertama administrasi niaga, yang kedua administrasi negara. Gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Tapi masuknya di jurusan apa sekarang? Sekarang di administrasi niaga kan. Administrasi niaga, karena tadi basicnya usaha Ya, ya. itu. Luar biasa sahabat. Ini memiliki fakultatif keilmuan yang sesuai dengan bakat ya, Iya. bakat yang dimilikinya. Tadi berbisnis, wirausaha dan lain sebagainya, itu keren sahabat ya. Kemudian setelah tadi tahu kan BEM itu kayak gimana di dunia kampus itu, terus Nah, apa lagi? setelah mulai mengenal gitu ya, kayak bagaimana berorganisasi, bagaimana
untuk melakukan kerjasama dengan rekan-rekan yang lain gitu. Nah, di sisi lain saya pengen sih mengembangkan usaha gitu atau UKM yang ada di kampus gitu. Terkait sekarang itu ada koperasi mahasiswa atau Kopma STIA Cimahi gitu. Nah, pengen saya gitu potensi mahasiswa yang ada di STIA Cimahi itu dikembangkan gitu. Entah itu di UKM atau di ormawa-ormawa yang mungkin bisa mengembangkan potensi, bukan hanya dari segi usahanya aja kan. Potensi teman-teman mahasiswa itu kan banyak gitu. Entah dari segi seni atau dari minat olahraganya gitu. Nah, saya ingin sekali berinovasi saat ini, dan sekarang sama teman-teman lagi mengkonsep gitu bagaimana caranya minat dan bakat teman-teman yang lain bisa tersalurkan di dalam ruang lingkup kampus itu sendiri ya. Jadi kampus itu bukan membelenggu pada akhirnya ya, tetapi bisa memfasilitasi ya keinginan daripada mahasiswa itu sendiri supaya potensinya itu muncul. Bisa ketahuan dia itu minatnya kemana, potensinya seperti apa. Ya bagus itu pemikirannya sahabat ya. Nah, terlepas dari itu sahabat, banyak nih teman-teman yang kurang minat gitu. Nah, karena mungkin ada kesibukan yang lain gitu. Tetapi saya pikir saya juga sibuk, tetapi atas dasar keinginan atau tekad yang oleh diri kita untuk kembangkan di wadah ini gitu. Saya bisa membagi waktu antara waktu usaha, waktu saya berorganisasi, waktu saya berkuliah gitu. Nah, itu menjadi landasan buat saya gitu. Karena di ruangan ini saya bisa seperti ini, di ruangan ini saya bisa seperti ini, dan di sini juga bisa seperti ini. Nah, potensi kita itu sangat bervariasi gitu. Nggak hanya di sini aja terus. Nah, untuk mahasiswa yang lain gitu, kalau punya potensi atau kemampuan jangan dipendam sendiri gitu. Ayo kita sama-sama kembangkan gitu. Di kampus kan udah ada fasilitas yang mungkin harus kita manfaatkan, sahabat-sahabat gitu. Gini, katanya sahabat Andri ini sambil kuliah sambil berbisnis juga ya. Kalau boleh tahu itu kira-kira bisnis apa, sama cara manajemen waktunya tadi kan di organisasi, kemudian perkuliahan sama bisnis itu sendiri kayak gimana tuh kira-kira? Nah, bisnis saya itu bisa dikatakan bisnis yang dekat dengan bapak-bapak gitu. Bapak-bapak. Gimana itu maksudnya, bisnis apa tuh? Saya kan lebih ke alat rumah tangga yang bukan. Saya mohon maaf ya mendahului ya. Tapi saya di sini sangat sangat beragam juga untuk bisnis saya gitu. Entah dari masker, kaos tangan, kaos kaki, terus sampai ke tas. Topi gitu. Semuanya ada semuanya ada secara fashion khususnya ya. Oke, itu luar biasa sekali. Tapi itu cara membagi waktunya kira-kira kayak gimana tuh? Nah, untuk memanage itu harus pintar-pintar kita gitu. Karena dalam hidup ini kalau misalkan kita tidak bisa membagi waktu, maka waktu itu akan menonjok kita, menusuk kita gitu. Saya rasakan gitu. Sedikit aja kita menyia-nyiakan waktu itu, maka perasaan kita itu gak enak gitu. Merasa saya kok begini gitu. Buat apa saya harus diam? Gak ada kerjaan, gak ada produktivitas yang jelas ya intinya kayak gitu. Jadi memaksimalkan waktu yang ada gitu. Walaupun ya bisa dikatakan memang capek mengatur waktu antara usaha, kuliah, organisasi.
tapi dalam diri saya gitu, hal itu sangat istimewa gitu. Karena kenapa bisa saya katakan istimewa? Karena kehidupan masa muda ini tidak akan terulang kembali. Iya gitu. betul, makanya ketika kita masih muda optimalkan Iya. waktu muda kita itu untuk Iya. terus berkarya ya, untuk terus berproses seperti itu. Luar biasa sahabat, ini sahabat Andri ini memiliki keinginan kuat tadi yang dikatakan itu keyakinan ya. Keyakinan. Ketika kita ingin mengejar ataupun ingin mencapai apapun, minimal niatkan terlebih dahulu kemudian lakukan. Karena pada akhirnya tidak butuh ataupun tidak cukup hanya niat saja ya. Perlu ada proses yang harus kita lakukan. Iya. Seperti tadi disampaikan bahwasanya ya pernah kerja dulu di bangunan, tadi kan kemudian di pabrik, cari kerjaan di toko-toko, dan pada akhirnya bisa menentukan keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi ya ataupun kuliah dengan modal sendiri ya. Iya. Kuliah pakai modal sendiri Iya. kan. Iya. Dengan hasil usaha bisnisnya tadi jualan dan lain sebagainya, dia itu bisa menghidupi dirinya dan perkuliahannya itu sungguh luar biasa. Makanya perlu dicontoh oleh sahabat-sahabat yang memiliki motivasi ya khususnya untuk berkuliah tetapi terkendala oleh biaya khususnya. Bagaimana intinya mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki. Seperti itu ya sahabat. Iya. Oke, ini menarik sekali untuk jadi motivasi yang luar biasa. Kemudian berbicara manajemen waktu, setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam. Iya. Tetapi bagaimana setiap orang tersebut itu bisa mengoptimalkan waktu tersebut itu supaya bisa bermanfaat dan lebih produktif dan tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah ada. Seperti itu untuk segmen kali ini berbicara mengenai pengalaman sahabat Andri berkuliah itu dengan modal sendiri dan membiayai dirinya di kota Cimahi ini atas dasar keringatnya sendiri. Sungguh luar biasa. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sahabat Ya, sudah sama-sama. mau sharing ya kepada sahabat-sahabat yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.